Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita dari tidur kita dan bisa melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini guna menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Ya, kemarin kita bahas tentang kafarat sumpah. Ya, kafarat sumpah ini dimana seseorang yang telah melakukan sumpah kemudian di kemudian hari orang tersebut melanggar apa yang diucapkan, karena sumpah itu tidak boleh buat main-main, karena di situ membawa nama Allah, membawa sifat Allah. Wallahi billahi tallahi, aku bersumpah demi Allah, aku bersumpah atas nama Allah, ya, juga atas nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab mengatakan wallahu rabbul Ka'bah, saya bersumpah atas nama yang mengelola Ka'bah. Ya.
Namun kemudian orang tersebut setelah melakukan sumpah di kemudian hari dia melanggar sumpah tersebut, atau di siang harinya, maksudnya di waktu belakangan ternyata orang tersebut melanggar apa yang telah dia sumpahkan. Nah, kemarin ada pertanyaan, lalu bedanya apa Pak? Sumpah dengan mubahalah. Nah, kalau sumpah itu pun mubahalah biasanya terjadi pertikaian ya antara dua orang atau lebih. Nah, untuk meyakinkan dia bermubahalah, bersumpah yang lebih berat daripada sumpah biasanya atas nama Allah, dan orang yang bersalah, orang yang melakukan mubahalah ini meminta orang yang bersalah mendapatkan laknat, mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan antara sumpah dan mubahalah itu lebih berat mubahalah ya. Jadi memang kalau sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai, jalan perselisihan itu tidak bisa dijalankan dengan jalan yang nyata-nyata, orang tidak ada kesepakatan, maka salah satu atau keduanya sepakat untuk melakukan mubahalah ya. Biar Allah yang tahu yang akan memberi laknat, yang akan memberi adab, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas tentang orang yang menerima kafarat. Ya, kafarat itu kan jadi denda orang yang melanggar sumpah dirinya sendiri. Jadi berapa kalau dia memberi makan, berapa orang yang harus diberi makan? Kalau dia memberi pakaian, berapa orang yang harus diberi pakaian? Dan tingkatan yang paling ringan kemarin adalah berpuasa 3 hari ya. Utamanya yaitu memberi makan. Nah, di dalam memberikan kafarat ini, apakah dilakukan dilakukan sebelum melanggar sumpah atau sesudah melanggar sumpah? Karena terkadang ada ulama yang mengatakan orang yang memberi kafarat sebelum melanggar sumpah itu baik ya. Itu mungkin identik dengan hadis dari Rasulullah SAW ya, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodaqah itu akan menghalangi bala atau musibah. Maka daripada ini saya sedekah dulu aja, seperti itu. Tapi menurut kebanyakan ulama, yang namanya kafarat itu ya adalah denda di mana orang setelah melanggar yang telah disumpahkan, nah itu baru didendakan. Karena itu merupakan ya orang denda itu pasti ada yang dilanggar. Kalau enggak melanggar kok membayar denda, itu kan aneh. Ya, ini terjadi perbedaan antara ulama-ulama kita terdahulu. Terus jumlah orang yang punya kafarat itu ada berapa? Ya, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i yang wajib menerima harus 10 orang miskin. Ya, 10 orang. Kata Imam Abu Hanifah boleh jika yang menerima hanya 1 orang miskin. Namun itu berlaku untuk 10 hari. Maksudnya apa? Ketika memberi makan, ya memberi makan boleh diberikan kepada salah satu orang, tapi jumlahnya selama 10 hari. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya diberikan kepada 10 orang. Jadi banyak yang tercover seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya boleh diberikan pada 1 orang, namun jumlah ya nominalnya sejumlah untuk 10 hari. 1 orang tapi 10 hari, seperti itu. Silang pendapat tersebut bersumber dari pertanyaan, apakah dalam pemberian kafarat ini yang diperhitungkan jumlah standar penerimaannya atau jumlah standar makanan yang diberikan? Ya, jadi yang menjadi perbedaan pendapat antar ulama itu
jumlah makanannya atau standar yang ini penerimanya. Nah, kalau menurut ini yang Ibnu Rus mengatakan bahwa yang diperhitungkan ialah jumlah penerimanya seperti wasiat, maka harus ada 10 orang miskin yang diberi. Jadi kalau wasiatnya maksudnya itu harus untuk 10 orang, kok diberikan 1 orang walaupun ya jumlahnya sebanyak untuk 10 orang, tapi diberikan 1 orang. Tapi di situ ayatnya adalah dasarnya ya, jadi untuk 10 orang. Jadi seperti itu. Tetapi kalau dijawab yang diperhitungkan ya jumlah standar makanan yang diberikan, maka cukup memberikannya kepada 1 orang miskin yang nilainya sama kalau diberikan kepada 10 orang. Jadi Ibnu Rus ini menyampaikan ya silakan kalau mau diberikan 1 orang tapi jumlahnya ya untuk 10 orang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya penjelasan dari pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Terus orang-orang miskin penerimanya harus muslim atau status merdeka ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkannya jadi harus muslim dan merdeka yang menerima kafarat ini ya, tidak boleh diberikan kepada non muslim. Tapi sebaliknya Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkannya, jadi boleh baik itu orang muslim atau budak ya yang diberi kafarat ini ya. Karena Imam Abu Hanifah kalau itu dipandang sebagai sedekah, maka sedekah boleh saja diberikan kepada siapa saja, tidak harus memandang orang itu muslim atau non muslim. Tapi kalau diidentikan ya, disamakan bahwa memberi membayar kafarat itu sebagai membayar zakat, ya itu syaratnya harus muslim ya. Silang pendapat mereka ini berangkat dari pertanyaan apakah yang menyebabkan mereka berhak menerima pemberian kafarat tersebut faktor kemiskinan saja atau berikut predikat muslimnya ya. Jadi yang berhak ini hanya menyandang status miskin saja atau miskin dan muslim. Nah, kan kayak seperti itu. Sebab ada landasan ya dasar yang menyatakan bahwa bersedekah kepada orang miskin yang bukan muslim juga mendapatkan pahala. Jadi Bapak Ibu kalau mau bersedekah tidak perlu menanyakan status agamanya. Bu, saya mau sedekah, agama apa? Nah, kayak gitu tidak perlu. Ya, karena ada nas ya, nas itu dasar baik Quran maupun hadis ya. Nah, tidak perlu menanyakan aku mau sedekah 10.000, 100.000. Saya tanya dulu kamu agamanya siapa, agamanya apa, Islam atau tidak? Oh saya non muslim Pak. Nah, ya tidak jadi malah gelo ya. Kalau yang namanya memberi sedekah boleh kepada muslim atau non muslim, semuanya akan mendapatkan pahala. Ulama-ulama yang menyamakan kafarat ini dengan zakat ya, kan ada tadi ya maka wajib kepada kaum muslim. Jadi memberi kafarat itu kok disamakan dengan membayar zakat, maka penerimanya harus orang muslim ya. Mereka mensyaratkan orang miskin yang berhak kafarat tersebut harus beragama Islam seperti itu. Tapi sedang ulama yang menyamakan kafarat ini dengan sedekah sunnah, maka mengatakan bahwa kafarat ini bisa diberikan kepada orang-orang miskin non muslim. Nah, seperti itu. Jadi kalau
tadi sudah saya sampaikan, kalau memberi kafarat ini sebagai ibadah sedekah sunnah, ya boleh kepada siapapun. Tapi kalau disamakan dengan bayar zakat, yang penerimanya harus orang miskin dan muslim. Maksudkan bukan orang miskin dan orang muslim, enggak, orang miskin muslim. Nah, kayak gitu, statusnya miskin muslim. Perihal siang pendapat para ulama tentang budak, apakah budak bisa disebut miskin atau tidak? Ya, kalau zaman sekarang perbudakan insya Allah sudah tidak ada. Ya, miskin atau tidak budaknya, mengingat semua kebutuhan hidupnya sudah dicukupi oleh tuannya. Ya, kalau sekarang ya tidak bisa disamakan. Mungkin seorang ART, orang menganggap budak itu tidak bisa, ya, karena budak Bapak Ibu itu ya termasuk menemani tidur bisa. Tapi kalau ART kan tidak bisa seperti itu. Nah, jadi ulama-ulama yang menganggap ada status miskin pada budak, mereka mengatakan bahwa budak dan orang yang berstatus merdeka sama saja, karena ada budak yang terkadang ditelantarkan oleh tuannya. Jadi ada yang mengatakan bahwa walaupun itu budak, tapi dia kan harusnya budak itu kan segala kebutuhannya dipenuhi oleh majikannya, oleh tuannya. Nah, sementara ada budak, mungkin tuannya itu tidak mampu untuk memberikan segala kebutuhannya, maka budak tersebut termasuk budak miskin. Ya. Sementara ulama-ulama yang menganggap kalau yang wajib diperhatikan budak adalah tuannya, mereka mengatakan bahwa budak tidak bisa menerima jatah kafarat. Ya, nah, ini juga terjadi perbedaan. Kenapa? Karena berada dalam tanggungan tuannya. Ya, jadi tergantung. Ini ada, memang ya ini sesuatu yang menjadi perbedaan ulama. Perbedaan itu sesuatu yang wajar karena cara sudut pandang ulama. Oh, ini ternyata majikannya tidak apian, tuannya itu tidak apian. Kenapa? Kebuahannya ada yang kurang. Nah, seperti itu kan, orang yang memiliki budak tidak semuanya orang yang mampu. Bapak Ibu mungkin punya budak harusnya orang kaya, bukan. Budak itu adalah rampasan dari perang. Orang mendapatkan jatah ini diberikan sebagai budak untuk melayani, baik untuk di kebun, di rumah, atau sebagainya, itu berbudak. Tapi maaf, sekarang ini perbudakan kayaknya sudah tidak ada. Lupa, sudah tidak ada kok dibahas. Nah, ini kan kita bahas ilmu yang sudah yang lama. Namun kita perlu tahu juga, jangan menganggap ART itu sebagai budak seperti itu. Apakah budak yang digunakan untuk membayar kafarat harus terbebas dari cacat? Nah, kan ada Bapak Ibu. Jadi membayar kafarat itu kan ada memerdekakan budak, memberi makan orang miskin, memberi pakaian, dan berpuasa. Itu kan disuruh memilih salah satu. Lah ini ketika orang tersebut akan membayar kafarat dengan budak itu berupa manusia, ya, apakah budak yang dipergunakan untuk berkafarat harus terbebas dari cacat? Ya, namanya budak hasil rampasan perang manusianya itu, apakah mulus, ya, sehat, apa ada cacatnya? Ya, namanya cacat, ya cacat secara fisik ataupun mental. Dan ini para ulama ahli fikih Ansor mensyaratkan hal itu, ia harus tidak menderita cacat yang dapat mempengaruhi harganya. Maaf Bapak Ibu, jadi budak itu bisa diperjualbelikan,
ya. Ya. Menurut ulama dari mazhab Dzahiri, hal itu bukan merupakan syarat. Jadi ada perbedaan lagi tentang harus tidak menderita cacat atau sing penting kan budak. Nah, itu juga ada perbedaan pendapat. Pangkal perbedaan pendapat tersebut ialah bersumber dari sebuah pertanyaan, apakah budak yang dimaksud dalam ayat tersebut harus budak dalam arti yang sempurna atau asal yang disebut budak walaupun tidak sempurna. Balik-balik lagi, ini adalah perbedaan cara menerima tafsir dari ayat, ya, ayat Al-Quran. Jadi sudut pandangnya seperti apa. Kemudian syarat apakah budak yang digunakan untuk bayar kafarat ini harus orang yang beriman atau tidak? Ya perlu diketahui Bapak Ibu. Jadi hasil rampasan perang itu berupa manusia yang kemudian dijadikan budak. Ini ada yang Muslim, ada yang non Muslim juga, beriman dan tidak beriman. Nah, kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan harus yang mukmin. Kita memerdekakan budak ini harus orang beriman, ya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara menurut Imam Abu Hanifah boleh budak yang tidak mukmin. Ya, ternyata saya mendapatkan seorang budak, tapi ternyata budaknya tidak Muslim. Ya, ini menurut Imam Abu Hanifah tidak bisa digunakan untuk membayar kafarat sumpah. Ya. Silang pendapat tersebut bersumber dari pertanyaan, apakah kata budak yang bersifat mutlak itu harus dibatasi sebagai masalah zihar atau di ada yang sekarang lepas saja? Zihar itu Bapak Ibu menyamakan salah satu anggota tubuh, ya, istrinya dengan ibunya. Contoh yang dicontohkan Rasulullah, punggung istriku sama seperti punggung ibuku atau sama seperti punggung mertuaku. Nah, ini disebut zihar. Lah, orang yang melakukan zihar ini dia harus membayar kafarat. Bayar kafaratnya dengan apa? Seperti tadi, memerdekakan budak atau puasa, memberi makan orang miskin, seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, jangan sekali-sekali kita menyamakan anggota tubuh istri kita dengan ibu kita atau ibu mertua kita, ya. Wah, wajahmu persis mirip seperti wajahnya ibumu, atau wajahmu, istriku, wajahmu mirip seperti wajah ibuku. Nah, ini sudah termasuk zihar, ya. Ini apalagi wajah, yang di situ adalah punggung, ya, zahrun itu geger, ya, geger. Yang di Al-Quran itu, ya, maksudnya punggung, menyamakan punggung saja tidak boleh, apalagi yang lain termasuk wajah. Nah, ini hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama yang mensyaratkan bahwa budak yang digunakan untuk membayar kafarat harus mukmin karena mereka mengkiaskannya dengan kafarat zihar dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 2, ya. Jadi memang ulama-ulama ini sangat berhati-hati Bapak Ibu. Jadi kok terjadi perbedaan ulama atau apakah ulama? Ya, tadi saya sampaikan mereka berbeda cara pandang, mungkin backgroundnya berbeda, cara berpikirnya. Mungkin menurut versi contoh
coba profesor dalam bidang teknik kimia, ya kimia dengan siapa Pak Musin yang ahli teknik arsitek atau teknik sipil, cara beda pandang untuk menafsirkan sebuah atau sesuatu, ya seperti itu. Jadi beda, ya. Jadi ini perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar, tidak perlu disebutkan. Bahkan ada hadis khilaful ulama, khilaful ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah sebagai rahmat. Ya. Namun terkadang Bapak Ibu, perbedaan-perbedaan itu malah yang dibesar-besarkan di kalangan ini untuk saling menjatuhkan. Padahal yang namanya perbedaan itu sebagai rahmat untuk menambah hasanah keilmuan kita. Oh ya, menurut versi ini ulama ini seperti ini, menurut ini ya kita semakin tahu. Jadi jangan memperbesar perbedaan sehingga untuk memperuncing perbedaan. Anggap saja perbedaan adalah rahmat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang ulama-ulama yang memperbolehkan dengan budak yang tidak beriman karena mereka mengartikan kata budak dalam ayat tentang sumpah secara mutlak tanpa dikaitkan dengan kata atau kafarat zihar. Jadi ya tidak perlulah budak itu beriman, ya kayak gitu. Jadi yang penting budak. Karena ada yang mengatakan, salah satu imam, harus muslim yang dimerdekakan. Ada yang lain mengatakan kalau ya penting budak tidak bisa dimerdekakan. Tapi memang kalau kita memerdekakan budak yang non muslim, nanti berkembang, akhirnya berkembang mereka mempunyai anak turun juga jadinya non muslim. Maka sebisa mungkin ya itu yang muslim yang dimerdekakan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu waktu membayar kafarat atas pelanggar sumpah dan berapa nilainya, ya tadi saya sampaikan tentang kapan kafarat atas pelanggar sumpah harus dibayarkan. Para ulama berselisih pendapat juga. Kata Imam Syafi'i, kafarat yang dibayarkan sesudah maupun sebelum pelanggaran sumpah itu bisa menghapus dosa. Kata Imam Syafi'i, pembayaran kafarat ini boleh dilakukan sebelumnya atau sesudah melakukan pelanggaran. Tapi kata Imam Abu Hanifah sebaliknya, sebaiknya dibayarkan sesudah pelanggaran sumpah, bukan sebelumnya. Dalam masalah ini Imam Malik punya dua versi pendapat. Yang satu sama dengan pendapat Imam Syafi'i, yakni boleh sebelum dan sesudahnya, dan yang satu lagi sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ada dua hal yang menjadi penyebabnya perbedaan mereka dalam masalah ini. Pertama, beragamnya riwayat soal sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengucapkan suatu sumpah, lalu yang melihat ada sumpah lain yang lebih baik darinya, hendaklah ia ucapkan sumpah yang lebih baik itu, dan hendaklah ia membayar kafarat atas sumpahnya. Jadi Rasulullah SAW sendiri memperbolehkan ketika orang bersumpah, kok ada yang lebih baik, katakanlah saya hari ini akan membaca surat Ikhlas 10 kali, ya. Tapi ternyata kemudian, daripada saya membaca hanya surat Ikhlas 10 kali, walaupun di situ sama dengan khatam Al-Quran, lebih baik saya membaca Al-Quran sebanyak 10 juz. Nah, seperti itu kan. Pak, kok itu? Ya, karena setiap bacaan Al-Quran, contoh ini saya kan hanya memberi contoh saja, setiap satu huruf itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau kita membaca 10 juz, berapa huruf yang kita baca? Seperti itu. Nah, ketika kita membaca itu, ya batalkan saja yang baca sumpah pertama,
dibatalkan dengan bayar kafarat. Lalu sumpah yang kedua untuk membaca 10 juz Al-Quran. Ini boleh kata Rasulullah, dan itu harus membayar kafarat, yang bayar denda, ya. Walaupun itu sebuah kebaikan juga. Namun ada sebagian ulama yang meriwayatkan, dan ada sebagian ulama yang meriwayatkan dengan versi hendaklah ia membayar kafarat atas sumpahnya, dan hendaklah ia mengucapkan sumpah yang lebih baik dari itu. Jadi setiap sumpah yang kita langgar, yang dilanggar, ya mungkin bukan kita, tapi orang yang melakukan sumpah kemudian hari di waktu dia melanggarnya, hendaklah ia membayar kafarat atas sumpah tersebut. Berdasarkan dari versi riwayat tersebut, kafarat boleh dibayar sebelum pelanggaran atas sumpah. Namun berdasarkan versi riwayat yang kedua, kafarat harus dibayar sesudah pelanggaran sumpah. Jadi denda itu ya setelah kita melanggar apa yang kita sumpahkan. Tapi kalau ada juga ulama yang mengatakan boleh membayar denda sebelum kita melanggar sumpah tersebut. Kedua silang pendapat para ulama tentang apakah boleh melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum waktunya diwajibkan. Jadi namanya membayar denda atas sumpah itu adalah kewajiban, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, apakah membayar denda boleh atau membayar kewajiban itu boleh dilakukan sebelum kita melakukan pelanggaran? Ya, kita melakukan kewajiban, membayar denda adalah kewajiban, jadi melakukan kewajiban, tapi kita belum melakukan pelanggaran. Soalnya yang jelas bahwa kewajiban kafarat itu dibayar setelah pelanggaran atas sumpah, sama seperti zakat yang baru dibayarkan setelah jatuh tempo waktu 1 tahun. Contoh, Bapak Ibu memiliki harta yang sudah satu nisab, ya, dan mencapai 1 haul, ya. 1 nisab sesuai standar ukuran emas. Maaf, sekarang emas mungkin harga 2 juta, nisabnya sekitar 85 gram, dan itu sudah kita simpan selama 1 tahun, itu wajib dibayarkan zakatnya 2,5%. Nah, apakah membayar zakat dari harta ini, emas ini, boleh dibayarkan sebelum waktu 1 tahun atau harus menunggu 1 tahun? Nah, ini ulama yang menyamakan membayar zakat boleh dilakukan sebelum 1 tahun, berarti membayar kafarat denda boleh dilakukan sebelum pelanggaran, ya. Sebelum melakukan pelanggaran boleh, tapi yang boleh harus membayar itu setelah ada pelanggaran. Nah, itu juga boleh juga. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Anggap saja kalau tidak melanggar pelanggaran, kita mengeluarkan itu ya dianggap saja sebagai sedekah. Nah, tadi seperti itu. Nah, tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa kafarat itu sudah harus dibayarkan karena ada keinginan atau hasrat untuk melakukan pelanggaran atas sumpah. Ada saja orang yang ingin sudah melakukan sumpah, tapi orang pun ingin melakukan pelanggaran atas sumpah ini. Mudah, aku lebih baik melanggar saja. Nah, orang yang sudah seperti ini, dia wajib membayar dendanya, kafaratnya. Ya. Masalahnya sama seperti yang berlaku dalam kafarat pihak. Dari segi ini pendapat tersebut bisa diterima. Jadi Bapak Ibu, ini perbedaan pendapat ini asik sebenarnya, ya. Semakin kita mengerti tentang perbedaan pendapat, tidak perlu ini merasa apa yang dia lakukan merasa paling benar, paling baik, ya. Semua sama, ya. Karena ulama-ulama sekali berimam Syafi'i,
Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, itu ulama juz ya, itu pun banyak melakukan maksudnya perbedaan pendapat dalam beberapa hal ya. Silang pendapat yang muncul dari segi makna ini ya tadi, apakah kafarat itu sebagai penghapus atau menghalang dosa pelanggaran atas sumpah ya. Ulama-ulama yang menganggapnya sebagai penghalang, mereka memperbolehkan membayar kafarat sebelum pelanggaran sumpah ya. Dan ulama-ulama menganggap sebagai penghapus, mereka tidak memperbolehkan hal itu. Jadi membayar denda itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu sebagai penghalang untuk melakukan dosa. Tapi kalau ulama yang mengatakan bahwa membayar denda itu sebagai penghapus dosa, maka orang ini berarti tidak boleh melakukan pembayaran sebelum melakukan pelanggaran ya. Melakukan pembayaran denda sebelum pelanggaran tidak boleh, karena menganggap pembayaran denda adalah sebagai penghapus dosa, bukan menghalang dosa. Karena membayar denda itu merupakan kewajiban setelah kita melakukan pelanggaran, bukan sebagai sesuatu yang sunnah, tapi merupakan kewajiban. Perihal jumlah kafarat yang harus disesuaikan dengan jumlah pelanggaran atas sumpah ya, jadi menurut Ibnu Rus, para ulama sepakat jika seseorang bersumpah satu kali untuk beberapa hal, maka kafaratnya cukup satu kali. Jadi sumpahnya berkali-kali tapi belum dibayar. Begitu ada kemampuan untuk membayar, ya cukup membayar satu kali ya, atas beberapa pelanggaran sumpah yang dia lakukan. Dan jika ia bersumpah beberapa kali hanya untuk satu hal, maka kafaratnya harus dibayar sesuai dengan beberapa kali ia bersumpah. Nah, tapi ini dia melakukan sumpah berkali-kali dan melanggar, tapi yang disumpahkan itu hanya satu hal ya, maka dia harus membayar beberapa kali ya, karena yang disumpahkan hanya satu hal. Tapi kalau yang disumpahkan itu beberapa hal dan ia belum bayar dan kemudian dia mampu, ya hanya cukup satu kali bayar. Nah ini bedanya. Sama seperti kalau ia bersumpah berkali-kali untuk beberapa hal, para ulama berpendapat tentang seseorang bersumpah atas satu hal yang diulang beberapa kali. Menurut sebagian ulama, hal ini cukup diberi dengan satu kafarat sumpah. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, untuk satu sumpah satu kafarat. Ya, ada ulama yang mengatakan kalau panjenengan melakukan beberapa kali sumpah, ya harus beberapa kali bayar denda. Kecuali jika ia bermaksud untuk penekanan. Imam Malik setuju dengan pendapat ini, dan menurut sebagian ulama yang lain lagi, ia hanya membayar satu kafarat. Ya, jadi memang berbeda pendapat. Kita ambil aja. Makanya ini harus hati-hati, jangan sampai sumpah itu dibuat main-main. Gitu aja intinya begitu. Karena sumpah ketika kita melanggar, di situ ada kewajiban untuk membayar denda sebagai penghapus dosa. Ingat, membayar denda ya, atas sumpah itu untuk menghapus dosa. Silang pendapat tersebut dari pertanyaan, apakah yang menyebabkan pengadaan kafarat sebagai sumpah diucapkan berkali, atau karena sumpah ya, substansi dari sumpah itu sendiri ya, maksudnya apakah ini isinya seperti apa ya, sumpahnya seperti apa ya. Kalau karena alasan yang pertama mereka kafaratnya hanya sekali, begitu pula sebaliknya. Para ulama yang juga berselisih pendapat, jika seorang mengucapkan sumpah dengan menggunakan lebih dari dua sifat Allah,
apakah kafarnya harus digandakan sesuai jumlah sifat Allah yang terkandung dalam sumpahnya, atau ia hanya cukup membayar satu kafarah. Jadi ketika orang bersumpah Wallahu Rabbul Ka'bah, Ar-Rahman ya Rahim, saya bersumpah, ini kan ada beberapa sifat Allah yang disebutkan. Ketika itu dilanggar, apakah harus membayar sesuai dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam sumpahnya, atau memang ya udah ketika dia bersumpah ya cukup satu kali? Ya, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, ia harus membayar kafarat sebanyak jumlah sifat yang diucapkannya. Menurut Imam Malik, kalau dengan melakukan sumpah kemudian menyebutkan beberapa nama Allah, ya sebanyak itulah panjenengan harus membayar dendanya. Ini menurut versi Imam Malik. Imam Malik memang kenceng ya dalam asal ini. Menurut Imam Malik, seseorang yang bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, demi Tuhan yang maha mendengar, yang maha mengetahui, dan yang maha bijaksana, ia harus membayar berapa kali? 3 kali, ya, karena ada tiga sifat yang diucapkan. Ini menurut Imam Malik. Ya. Namun menurut bagian ulama, jika sumpah tadi seperti itu hanya dihitung sekali, jadi kafarnya 1, ya kan sumpahnya hanya 1 kali. Namun yang disebutkan ada 3 atau 4 sifat Allah, tapi penyebutannya hanya sekali, maka cukup membayar 1 kali saja dendanya. Nah, sini kan silang pendapat tersebut terjadi berangkat dari pertanyaan, apakah standar dalam penentuan jumlah sumpah itu berdasarkan ungkapan kalimat yang dipergunakan atau berdasarkan isi sumpahnya? Ya, pertanyaan kan seperti itu. Yang perlu penekanannya apakah isi sumpahnya atau ini ungkapan kalimat yang dipergunakan. Ya, standarnya ya kalau dia melanggar satu aja. Nah, ulama-ulama yang cenderung pada yang pertama, mereka mengatakan kafaratnya hanya 1, ya berarti 1. Sedangkan ulama-ulama yang cenderung pada yang kedua, mereka mengatakan kafaratnya berdasarkan sifat yang digunakan untuk bersumpah, ya seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi menekannya, masalah sumpah ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mudah mengucapkan sumpah kemudian dia melanggar sendiri, karena sumpah seseorang yang melanggar sumpah harus membayar denda atau kafarah, yaitu sebagai menghapus dosa atas pelanggaran sumpah tersebut. Jadi ini penjelasan dari para ulama ahli fikih, dan masalah sumpah ini sudah dibahas, disampaikan oleh Ibnu Rus dalam bahasan ini. Insya Allah kita sudah cukup, mungkin pertemuan akan datang kita akan bahas bab yang baru lagi. Demikian Bapak Ibu, kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, menjaga kesehatan kita, keimanan kita, sehingga Allah bisa mempertemukan kita di kemudian hari dengan keadaan yang lebih baik dan sehat walafiat. Kita akhiri dengan bacaan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.